Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dorongan agar pemerintah segera menjelaskan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi semakin kuat seiring dengan menipisnya kuota Pertalite dan solar yang bisa disalurkan oleh Pertamina. Wacana tersebut pun beberapa kali disampaikan sejumlah pejabat serta disinggung dalam sejumlah rapat antara pemerintah dan DPR. Kami akan mengulasnya bersama dengan narasumber-narasumber kami. Sudah ada Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, dan nanti juga akan bergabung bersama kami Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto, yang baru saja bergabung. Selamat malam, Mas Sugeng dan juga Mas Tauhid. Selamat malam, Mbak Zakia. Selamat malam Zakia dan juga pemirsa Metro TV. Dan ini ada Pak Tauhid Ahmad. Selamat malam. Iya, saya ingin ke Mas Sugeng dulu nih, Mas Sugeng. Tadi Menteri Keuangan sudah memberikan penjelasan begitu ya, background, latar belakangnya, ICP melonjak, kemudian subsidi dan kompensasi juga ini ada penyesuaian menjadi 502,4 triliun rupiah. Belum lagi tadi ia mengatakan bahwa kuota subsidi solar dan juga Pertalite ini akan habis pada Oktober mendatang. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa hingga saat ini belum ada keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi? Apa sebenarnya hal yang masih belum tuntas dibahas, Mas Sugeng? Ya, kalau berdasarkan tata kelola keuangan hari ini dengan pemerintah masih mengantongi Perpu 01, mestinya ya apapun yang kalau memang sudah prudent, sudah firm, ya umumkan saja. Saya kira begini, bahwa kalau kami di Komisi 7, kalau toh dan memang nampaknya tidak bisa terbendung kenaikan BBM itu, bukan berarti menghilangkan subsidi ya. Itu kalau toh naik itu masih subsidi kok gitu loh. Dalam batas-batas tertentu, sebagaimana kalau kita hitung-hitung, yang perlu kita perhatikan kan nanti adalah kemampuan daya beli masyarakat yang itu tercermin nanti di angka inflasi. Kita sebagaimana kita tahu setiap naik 10% itu kurang lebih akan naik inflasi 0,5%. Dan dengan demikian kami menghitung itu kurang lebih paling maksimal seharusnya kalau toh naik adalah sebatas 30% saja. Misalnya hari ini Pertalite adalah 7.650 menjadi 10.000 misalnya. Karena dengan demikian kemungkinan akan naik inflasi sebatas 1,5%. Kalau dihitung inflasi terakhir 4,9, maka masih ambang batas yang relatif terkendali, yakni inflasi tetap di angka 7% misalnya. Okay. Nah, kenapa kok nggak diumumkan? Ini juga menurut hemat kita menyangkut mungkin belum fixnya perhitungan itu, karena kami menyarankan betapapun sebelum kalau mau diumumkan dengan waktu bersamaan itu adalah digelontorkan juga skema bantalan sosial, bantuan langsung tunai atau bantuan sosial yang lain, agar apa? Agar kemampuan daya beli masyarakat, terlebih khusus masyarakat yang tidak mampu, tidak terimbas oleh naiknya harga BBM ini. Ingat, orang tidak mampu itu bukan hanya orang yang punya kendaraan. Orang yang tidak mampu dan tidak punya kendaraan akan kena imbas juga dengan naiknya inflasi. Nah, itulah saya kira kalau toh belum diumumkan dalam rangka memastikan skema itu untuk mencegah naiknya inflasi yang signifikan cukup tinggi, saya kira oke. Tetapi menurut hemat saya, ini sudah menjadi isu yang sudah menjadi sangat liar ya, terjadi panic buying bahkan gara-gara Pak Luhut misalnya beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa minggu depan BBM akan naik. Lantas dengan serta-merta harga-harga barang sudah naik dan bahkan terjadi rush di pom bensin utamanya milik Pertamina, dan ini kan juga sangat mempengaruhi kuota APBN untuk Pertalite itu di APBN tahun 2022 hanya 23,04 juta kiloliter, dan itu diperkirakan akan habis bulan Oktober. Demikian juga solar yang hanya 14,9
juta Baik. kiloliter. Maka Baik, waktu saya itu juga 2 ingin bulan tahu. yang lalu kami hitung kemungkinan untuk ditambah 5 juta kiloliter. Itu pun belum diputuskan oleh pemerintah. Saya kira Baik. hal-hal ini harus segera mendapat perhatian yang secepat-cepatnya untuk segera diputuskan. Oke, saya juga ingin tahu bagaimana tanggapan Mas Tauhid. Apakah memang dari Indef sendiri merasa bahwa memang kenaikan harga BBM adalah pilihan yang ideal dalam kondisi saat ini, atau sebenarnya ada alternatif lain yang sebenarnya bisa diambil atau diputuskan oleh pemerintah? Ya, yang pertama tentu saja kita harus menghitung ulang tadi apa yang disampaikan Bu Menteri Keuangan sore hari, menggunakan dasar ICP konsensus dari luar itu sebesar 105 US dollar ya per barrel. Sementara hari ini kalau kita cek tadi masih sekitar 98 begitu, bahkan lebih rendah. Artinya memang volatile begitu. Dan kalau kita lihat on average sepanjang tahun 2002 sebagai dasar perhitungan sebenarnya masih di bawah 95 begitu ya. Ini harusnya kita harus melihat kemungkinan perhitungan sehingga bisa ada efisiensi dalam perhitungan anggaran negara. Kemudian yang kedua, kan tadi dengan dasar undang-undang, pada dasarnya pada APBN kita diberikan ruang gerak fiskal itu direncanakan 4,5%, defisit kita 4,5%. Nah dari outlook itu kemarin disampaikan 3,9, artinya bahwa masih ada ruang sekitar 0,5% PDB yang bisa dimanfaatkan pada tahun ini begitu, yang menurut saya itu bisa tidak harus di carry over ke tahun depan. Kalaupun demikian, misalnya tidak bisa katakanlah defisitnya tetap 3,9, toh perhitungannya ada di carry over ke tahun depan. Meskipun saya tidak menyukai, tapi menurut saya akan lebih baik ruang yang diberikan oleh DPR itu dimanfaatkan begitu daripada ditaruh di tahun 2023 sehingga itu berisiko dari si pelanggaran undang-undang. Terakhir ya soal kenaikan, saya kira kita harus melihat berapa persen kenaikan yang bisa diterima. Saya kira memang harus di-share yang ditanggung oleh pemerintah berapa, yang ditanggung oleh masyarakat berapa. Kalau sampai 30% katakanlah tadi disampaikan Bu Menteri sudah 3 kali, terus masyarakat kenaikan 30%, ya saya kira itu akan menggerus daya beli masyarakat cukup besar begitu ya. Dan saya kira memang harus ada problem yang serius soal ketidak tepat sasaran yang disampaikan Bu Menteri, yaitu yang harus dibereskan, bukan dibiarkan lalu subsidi kian meningkat begitu. Saya kira dengan cara katakanlah menaikkan harga itu solusi jangka pendek, padahal solusi yang harus dibenarkan adalah bagaimana agar subsidi tepat sasaran. Itu yang saya kira penting begitu, sehingga pengurangan angka beban subsidinya jauh lebih baik begitu. Terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini, saya ingin tahu Mas Sugeng, kalau dari DPR sendiri ini kira-kira berapa idealnya untuk kenaikan dari BBM bersubsidi ini agar tidak kemudian berimbas terhadap inflasi maupun juga terhadap masyarakat begitu. Dan terkait dengan bagaimana agar tepat sasaran, ini kan sudah ada saat ini seperti aplikasi My Pertamina begitu. Apakah ini saja cukup atau bagaimana menurut Anda agar ini tidak sia-sia dan tepat pada sasaran subsidi yang diberikannya? Ya, jadi kalau berapa kenaikan subsidi, kenaikan BBM bersubsidi, udah menurut hemat kita setelah kita hitung sedemikian rupa, memang tidak ada ideal kalau naik itu, tetapi adalah maksimal 30%. Contohnya Pertalite dari 7.650 menjadi 10.000. Contohnya lagi misalnya solar bersubsidi dari 5.500 menjadi 5.150 menjadi sekitar 6.800 sampai 7.200. Tuh. Tapi bahwa subsidi kan harus juga menyangkut aspek keadilan. Kita tahu dari data Susenas, dari Bappenas, dari LPM UI misalnya juga menyatakan bahwa 70% lebih subsidi itu adalah tidak tepat sasaran, yang menikmati justru adalah kelas menengah. Maka dari itu, kalau toh naik, ada kelompok masyarakat yang tidak usah naik hari ini, yakni pengguna motor atau motor roda 2 itu tidak usah naik dalam kategori motor di bawah 250 cc. Kedua adalah misal angkutan umum atau angkot. Ketiga adalah ojol. Maka daftarkanlah itu kendaraan itu untuk dapat subsidi sebagaimana harga hari ini tidak naik. Demikian juga untuk solar, untuk menggerakkan ekonomi, maka solar untuk truk 3/4 istilahnya, jenis yang hanya 4 roda, bukan yang roda 6 roda dan seterusnya, itu adalah masih bisa dengan harga subsidi 5.150. Saya kira dengan itu maka
tetap harus ada bantalan sosial berupa BLT, berupa apapun dan sebagainya nanti dihitung sehingga tetap tidak menimbulkan juga social unrest akibat gejolak harga dan sebagainya. Nah, dan saya kira berapa besaran kemudian nanti bantuan sosialnya semuanya bisa dihitung. Kalau memang sudah diketemukan angka itu, segeralah kalau perlu malam ini ditetapkan itu supaya tidak terjadi ketidakpastian uncertainty. Memang problemnya ini, maaf sebentar. Problemnya adalah kenapa BBM ini jadi masalah? Karena memang antara lifting atau produksi BBM dalam negeri dengan konsumsi yang jomplang sekali. Lifting turun terus meskipun di APBN tahun 2022 itu kita patok 703.000 barrel per hari. Faktanya hari ini rata-rata hanya 640.000 barrel per hari. Maka pemerintah dalam APBN tahun 2023 pun hanya berani mencantumkan 660.000 barrel per hari. Padahal konsumsinya sudah mendekati 1,4 juta barrel per hari. Hari ini ada kesenjangan hampir 750.000 barrel per hari. Itulah yang menjadi biang dari segala biang. Baik, Mas Sugeng, saya ingin tahu bagaimana pendapat Mas Tauhid karena Indef ini sempat menghitung begitu jika memang naiknya kemudian hingga Rp10.000 untuk Pertalite ini sendiri, inflasi itu bisa menembus 8%, begitu ya Mas Tauhid ya, hitung-hitungan dari indeks ya kalau yang disampaikan. Nah kalau kemudian ada inflasi sebesar ini dan berdampak pada masyarakat, apa kemudian yang harus disiapkan oleh pemerintah? Bantalan sosial seperti apa yang harus disiapkan pemerintah? Dan juga bagaimana agar ini dapat tepat sasaran juga terkait dengan subsidi BBM ini sendiri? Ya, yang pertama saya kira memang bantalan diperuntukkan bagi golongan masyarakat bawah ya. Ini akan dalam bentuk bantuan langsung tunai, voucher, apapun begitu. Tetapi memang bantalan sosial ini harusnya dinaikkan dari yang sudah ada begitu. Nah, narasi yang disampaikan saat ini belum ada rencana berapa kenaikan bantuan sosial begitu karena akibat harga. Nah, saya kira ini harus sudah juga disampaikan bersamaan dengan kenaikan harga BBM nantinya. Yang kedua, saya sependapat agar lebih mudahkan kegiatan pembatasan, memang syarat paling mudah dibedakan yang mendapatkan subsidi misalnya kendaraan roda 2 saja begitu. Pengecualian tadi sampaikan Pak Sugeng, saya kira itu akan lebih mudah pengawasannya ketimbang kalau jenis mobil tidak usah berarti ya. Iya betul, kecuali tadi ya pengecualian untuk kendaraan publik. Ya, saya kira akan lebih mudah pengawasannya karena mudah dilihat juga oleh masyarakat. Meskipun pengawasan tetap harus perlu karena pasti ada motif-motif tertentu. Nah, yang saya kira penting adalah kita harus rubah ke depan dari subsidi dari barang ini BBM ke orang begitu. Nah, ini yang saya kira harusnya berubah begitu ke objek yang harus diberikan begitu. Misalnya angkutan bukan lagi kendaraannya, tapi siapa institusi yang harus disubsidi dengan biaya operasi yang saya kira diperlukan begitu, terutama untuk katakanlah transportasi publik. Saya kira itu akan jadi lebih efisien ketimbang barang yang seperti ini, begitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, dan juga Mas Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI, sudah bergabung bersama kami. Kita akan nantikan kapan ini pemerintah akan kemudian mengumumkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.